Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara sharing dan doa. Mari kita memulai, kita mempersiapkan diri kita dengan satu pujian, sungguh indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Sungguh indah Kau Tuhan, Engkau adalah sumber penghiburan bagi setiap kami ketika kami mengalami segala persoalan, tantangan dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan selalu menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa, sampai hari ini penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan selalu cermat dalam hidup kami. Kami bersyukur menyerahkan untuk acara OPM ke dalam tangan Tuhan. Kiranya pujian yang kami nyanyikan, sharing yang kami dengar, renungan singkat, pokok doa membawa kami semakin serupa dengan Kristus, semakin tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, yang lalu kita sudah mendengar sharing dari Bapak Rafa. Kali ini kita mau khusus mendengar sharing mengenai sekolah kita. Inilah dia, penginjil Elisa. Halo. Halo, penginjil Tamina, penginjil Krishna. Terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya. Ya, kenalkan dirimu supaya semua kita bisa mengenal. Ya. Saya penginjil Elisa, suami saya penginjil Oxingkok, dan kami punya 2 orang anak, Michael usia 19 tahun dan Michelle usia 14 tahun. Bapak Ibu, penginjil Elisa adalah hamba Tuhan yang melayani di Sekolah Kristen Elion. Ibu kira-kira berapa lama sudah pegang jadi koordinator kerohanian di SKE? Saya sudah melayani di SKE 10 tahun. Jadi awal masuk itu bulan Januari tahun 2011. Ya, puji Tuhan. Kira-kira apa sih suka dan dukanya?
Sukanya dulu ya. Sukanya awal saya pertama kali melayani di SKI ya, Sekolah Kristen Elion. Itu kan saya baru sekitar 6 bulan berada di Surabaya. Ya, kemudian masuk ke sekolah, merasa mendapat satu keluarga yang baru gitu ya. Karena bersama dengan rekan-rekan di SKI itu dari hari Senin sampai hari Jumat jam 7 sampai jam 4 sore. Jadi itu keluarga baru saya dan memang salah satu ya bagi saya keistimewaan ya, keunggulan untuk rekan-rekan guru dan staf di SKI itu kekeluargaannya sangat besar. Gitu. Jadi merasa di welcome gitu ya, kemudian bersama-sama melayani, lebih kenal, saling kenal. Dan kalau pagi kan kami untuk memulai satu pelayanan, kami selalu setiap pagi memulai dengan fellowship bersama. Ada fellowship bersama, ada KTB. Di sana juga selain membahas firman Tuhan, kami berdoa, saling mendoakan, juga sharing satu dengan yang lain, saling menguatkan. Kemudian juga dengan berjalannya waktu kami makin saling dekat sehingga sebagian besar rekan-rekan guru dan staf ketika mereka ada masalah, ada yang mau didoakan, ada pergumulan, mungkin ada rencana ke depan, biasanya datang ke saya, kemudian sharing, minta didoakan, ya konseling, dan bagi saya itu keluarga saya gitu ya di sekolah. Dan demikian itu juga dirasakan oleh anak-anak ya, murid-murid di SKI merasa sekolah itu guru-gurunya, ya guru-guru hamba Tuhan itu seperti keluarga kedua mereka gitu ya. Saya bersyukur karena dari kesaksian murid-murid yang kemudian setelah lulus, misalnya lulus satu jenjang tertentu, entah lulus primary atau secondary, kemudian mereka pindah ke sekolah lain, mereka tetap masih bisa kumpul ya dengan teman-temannya. Entah kalau sebelum masa pandemi itu mereka bisa kumpul mungkin di mall atau apa, mereka ngobrol gitu ya. Anak saya kan sekolah di SKI, nah anak saya cerita, teman-teman nyesel loh pindah ke sekolah lain gitu ya, karena mereka merasa bahwa kekeluargaan, perhatian guru-guru yang mereka dapatkan di SKI itu tidak didapatkan di sekolah lain gitu ya. Bahkan saya ingat ada satu murid kami yang angkatan pertama gitu ya. Kemudian ketika SMA mereka anak ini pindah ke sekolah lain. Setelah lulus kemudian dia mau melanjutkan kuliah, dia datang ke sekolah gitu ya. Kemudian pasti sudah berubah, sudah tinggi, makin tinggi ya, wajahnya juga makin dewasa. Saya ingat dia mengetuk ruangan saya, kemudian bilang, "Ibu masih kenal saya," dia katakan gitu. Terus kemudian cerita saya akan melanjutkan kuliah, kemudian minta didoakan. Setelah itu juga dia keliling ya, ketemu sama guru-guru, ketemu juga dengan direktur pendidikan kami waktu itu Pak Singih, kemudian ketemu dengan Bu Lause gitu loh. Jadi bagi saya itu mengharukan. Kami benar-benar satu keluarga gitu ya. Kemudian sukacita yang lain yang kami rasakan karena sekolah ini kan ladang misi yang Tuhan sediakan untuk kita garap ya. Jadi ketika Tuhan kirim anak-anak ke sekolah kami ke SKI, kemudian dibentuk ya secara rohani, karakter gitu. Jadi bukan hanya ditambahkan ilmu pengetahuannya, tapi juga dibentuk secara rohani, karakter. Ketika melihat perubahan mereka semakin baik, semakin serupa Kristus, ada sukacita tersendiri gitu ya. Anak-anak yang semakin taat, semakin baik, kemudian anak yang awal masuk belum terima Tuhan Yesus, kemudian mereka terima Tuhan Yesus, itu sungguh sukacita yang luar biasa buat kami. Bukan hanya buat saya ya, tetapi juga buat hamba-hamba Tuhan yang lain di sekolah dan juga buat guru-guru semua yang mendidik anak-anak ini. Terus dukanya juga pasti ada. Selain itu relasi guru dan dan anak-anak sangat, relasi guru dan anak-anak sangat baik ya, bahkan juga relasi dengan orang tua juga sangat baik gitu ya. Jadi ya bersyukur untuk itu sih. Jadi benar-benar rasa satu keluarga gitu ya. Bahkan sama anak-anak lebih kreatif ya. Iya, presentasi. Ya. Betul, anak-anak memang juga dilatih di sekolah presentasi, sehingga saya sih belajar lihat ketika anak saya lulus SMA itu, ketika kuliah sudah terbiasa ya presentasi, segala itu di depan umum itu sudah tidak canggung lagi seperti itu. Bahkan banyak yang sekolah setelah lulus, mereka sekolah di mana saja? Ya di dalam negeri, kalau di dalam negeri itu ke Petra, ke Widya Mandala, Ubaya,
Ciputra ya, kemudian di luar negeri mereka ke Australia, ke Amerika, ke Taiwan ya, ke banyak tempat lah. Ke Kanada juga. Kanada ya, oh ya, Vancouver ya, anaknya penginjil Tarminah ke Vancouver ya. Jadi lihat, dan anak-anak kita cukup mandiri ya, jadi sukacita tersendiri. Sukacita tersendiri, mereka mandiri dalam kuliah, kemudian dalam bahasa mereka juga sudah terbiasa ya. Yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris, yang bahasa Mandarin, yang di Cungko itu mereka sudah terbiasa. Terus dukanya apa, Bu? Dukanya itu kalau kemudian ada anak-anak yang dikirim ke sekolah kami ini oleh Tuhan itu, kami tidak tahu kapan kemudian mereka akan pindah gitu ya. Bisa lepas jenjang primary kemudian bisa pindah ke sekolah lain atau secondary gitu ya, pindah ke sekolah lain. Kalau kami merasa pengembalaan kami mungkin belum selesai, buat mereka itu ketika mereka pindah itu ada sedihnya, kehilangan ya, sambil walaupun luar biasanya itu guru-guru kami masih tetap memperhatikan. Jadi kadang bisa ada yang ketemu di luar sama guru-guru. Jadi anak-anak ya yang alumni sekolah kami, entah yang lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, kadang anak-anak berkunjung, kangen gitu ya, pengen ketemu gurunya, pengen ketemu hamba Tuhannya. Itu mengharukan, walaupun ketika kemudian mereka selesai kemudian tidak bersama dengan kami lagi, termasuk yang sudah lulus SMA gitu ya, mereka ada yang mau keluar negeri ya, atau mau keluar kota atau kemanapun, pokoknya kan sudah tidak di sekolah Elion lagi gitu. Jadi rasanya kehilangan ya. Saya selalu ingatkan ke orang tua juga, ke murid-murid kami, apalagi yang mau sekolah di luar negeri jauh gitu ya, saya selalu ingatkan bahwa jangan lupa cari gereja di sana, cari komunitas Kristen di sana. Jadi itu loh keluarga kalian nanti di sana. Terus dukanya apakah ada? Tahu anak-anak kita ini sudah terima Yesus belum? Sudah lahir baru belum? Biasanya juga kami belajar untuk terus kan kami menabur terus gitu ya. Kemudian berusaha juga untuk mengetahui mereka sudah lahir baru atau belum. Mungkin lewat kesaksian, kami minta mereka buat kesaksian di pelajaran agama atau pas fellowship. Kami melontarkan pertanyaan-pertanyaan ke mereka gitu ya. Nah yang memang yang belum kenal Tuhan yang kami terus bina kan, memang itu kan Roh Kudus yang melahir barukan. Jadi tugas kami hanya menabur gitu ya, tugas kami hanya menabur, termasuk ketika nanti kami merasa naburnya itu belum selesai, tiba-tiba misalnya anaknya harus pindah jenjang, ya kami mengingatkan ya, saling mengingatkan bahwa ya yang penting kita sudah menabur, di tempat lain akan ada orang lain yang terus melanjutkan menabur itu. Terus selain itu apalagi dukanya? Dukanya kalau program kerohanian, kegiatan pengembalaan kami tidak selalu direspon orang tua dengan baik gitu ya. Jadi bersyukur sih sebagian besar orang tua meresponnya dengan baik gitu ya. Tapi tetap ada mungkin beberapa orang yang mungkin tidak terlalu merespon dengan baik. Misalnya ketika Natal ada yang anak-anaknya izin nggak diikutkan karena sudah liburan Natal gitu ya. Sudah ini padahal kami sudah memberikan kalender akademik mungkin jauh-jauh hari. Jadi padahal untuk Natal itu kami sudah menyiapkan ibadah ya, KKR khusus untuk firman Tuhan agar didengar anak-anak, atau ibadah awal tahun mereka belum pulang liburan, atau mungkin kami beberapa kali mengadakan retreat untuk pemulihan hubungan anak dengan orang tua. Biasanya follow up-nya dulu kami pernah mengadakan di satu tempat retreat, kami kemudian mengundang di hari terakhir orang tua untuk hadir gitu ya. Tidak semua hadir gitu ya. Walaupun sebagian besar hadir. Nah, yang sebagian besar hadir itu pasti sangat memberkati. Anak-anaknya senang banget orang tuanya hadir gitu. Nah, kalau yang tidak hadir ya guru-guru yang menggantikan jadi orang tua gitu ya. Jadi ketika mendoakan, memeluk anak itu. Nah, yang lalu juga kami ngadakan, mungkin kami menyadari mereka mungkin tidak hadir bukan karena tidak mau, karena mungkin kesulitan pekerjaan ya, tidak bisa tinggalkan pekerjaan. Makanya berikutnya kami adakan follow up-nya setelah anak-anak retreat di tempat retreat. Kemudian follow up-nya kami adakan di sekolah gitu. Jadi anak-anak orang tua diundang. Kami mengadakan ibadah dulu untuk orang tua. Sementara jadi waktu retreat yang tidak orang tua hadir itu, kami hanya meminta bantuan orang tua untuk tulis surat. Tulis surat
buat anak-anak mereka kami simpen. Nah, pas hari terakhir ketika KKR, pas di hari terakhir itu surat itu diberikan ke anak-anak. Wah, mereka nangis gitu, terharu sekali untuk papa mamanya. Kemudian mereka dikasih kesempatan untuk menulis surat. Jadi kami timbal balik. Ya, kami sudah sediakan kertas suratnya gitu. Mereka tinggal sedia bolpen, amplopnya. Mereka nulis gitu lah. Nah, follow up-nya diadakan di sekolah gitu ya. Jadi orang tua kami hadir ibadah dulu, saya sampaikan firman Tuhan, sementara anak-anak disiapkan di ruangan lain sama guru-guru dan wali kelasnya. Kemudian mereka diantar. Terakhir itu diantar, mereka bawa bunga, bawa surat yang balasannya ke orang tua dan membaca bersama-sama. Di situ banyak pemulihan terjadi. Itu sukacitanya, dukanya kalau ada orang tua yang nggak datang juga, anaknya celingak-celinguk gitu. Aduh, mamanya. Makanya kami kemudian adakan juga susulan. Jadi bukan di hari itu, hari lain. Yang gitu. Orang tua tidak hadir itu. Orang tua tidak hadir. Jadi dukanya ketika memang mungkin program kami, pelayanan kami tidak sepenuhnya didukung. Tapi bersyukur sebagian besar orang tua mendukung. Terus ini masa pandemi kurang lebih 1 tahun ya. Kira-kira sekolah ada kesulitan nggak dalam hal untuk pelajaran, untuk kan pakai Zoom atau pakai apa gimana? Mungkin bisa cerita. Awal-awal pasti kesulitan gitu ya, kaget kan. Ini pandemi nggak dikasih tahu, ya mendadak gitu kan. Tiba-tiba sekolah ditutup aja begitu ya. Tapi kami berusaha tetap memberikan pelayanan yang maksimal buat anak-anak. Baik untuk mata pelajaran mereka mengikuti lewat Zoom gitu ya. Kemudian juga untuk program-program yang lain termasuk untuk program kerohanian. Karena kan kami ada, kalau pagi itu ada fellowship. Jadi kami ada devotion sebelum pelajaran itu di kelas masing-masing dengan wali kelas, anak-anak baca firman Tuhan, kemudian berdoa bersama setiap hari. Nah, seminggu sekali itu ada fellowship anak-anak, jadi ibadah anak-anak ya. Biasanya kalau yang di SMP, SMA itu yang mimpin pujian, yang main musik itu singernya juga dilayani oleh anak-anak. Firman Tuhannya dilayani oleh hamba Tuhan sekolah, ada mengundang hamba Tuhan gereja ya, penginjil Krishna, penginjil Tarmina dan hamba-hamba Tuhan lain, dan juga dilayani oleh guru-guru. Kalau di primary, di TK masih dilayani oleh guru-guru. Nah, itu kemudian kalau Paskah, Natal gitu itu juga kan ada ibadah tersendiri. Nah, kami sih berusaha untuk tetap lakukan yang terbaik. Jadi ya itu dilakukan lewat Zoom juga gitu ya. Termasuk retreat. Jadi tahun kemarin itu benar-benar pertama kali kami mengadakan retreat ya 3 hari 2 malam. 3 hari bukan 2 malam, biasanya kalau 2 malam itu nginep ya. 3 hari Zoom ya, via Zoom gitu ya. Memang pasti tidak sama gitu ya. Guru-guru juga merasakan ini nggak sama. Biasanya di dalam retreat ketika anak-anak dibawa ke tempat retreat, hubungannya dengan gurunya makin dekat gitu ya. Saya biasanya juga ikut di sana. Kemudian anak-anak benar-benar disendirikan, mereka juga bersama teman-teman juga makin dekat, benar-benar dengar firman Tuhan. Ini hanya via Zoom, mata mereka juga pasti juga capek gitu ya. Guru-guru itu tidak bisa merangkul mereka, tidak bisa benar-benar kontak langsung. Tapi bersyukur sih anak-anak itu diberkati. Gitu. Jadi waktu untuk anak SMP, anak secondary itu ada survei, mereka bilang mereka diberkati dengan retreat ini. Serasa benar-benar kayak retreat sungguhan katanya. Memang retreat sungguhan ya, cuman memang pakai Zoom ya. Virtual. Terus kemudian anak-anak primary juga responnya baik. Jadi maksudnya ditanya jawab, kadang mereka tanya. Bahkan waktu itu yang melayani ada penginjil Hansun, ada penginjil Rudi Teja Laksana, mereka sampai kaget gitu. Pak Rudi itu sampai bilang waktu saya ucapkan terima kasih, Pak Hansun juga sama. Nggak nyangka gitu, membayangkan, waduh kayak apa ya, bicara panjang di dalam retreat virtual ini, ternyata respon anak-anak baik gitu ya. Timbal baliknya baik ya, puji Tuhan. Maksudnya kami sih merasa apa yang dikerjakan, ditabur itu di tengah segala keterbatasan tetap Tuhan berkati, tidak sia-sia. Termasuk kunjungan. Jadi kami mengadakan kunjungan juga ke orang tua. Biasanya kalau ada orang tua yang berduka, ya misalnya kehilangan anggota keluarga atau ada yang sakit gitu ya, anak, orang tua. Kalau di TK malah playgroup KG itu kami mengadakan kunjungan, nggak ada alasan pun kami kunjungi. Jadi sudah program. Jadi kami kasih tahu ke orang tua pasti dalam 1 tahun ajaran kami ada kunjungan untuk kenal ya, untuk mereka bisa sharing. Nah kalau yang di
playgroup KJ lucu, anak-anak kalau dibilang, Miss nanti mau datang ya, gitu, wah senengnya luar biasa. Sampai harusnya tidur siang, mereka nggak tidur siang, seperti itu. Nah, ketika dalam kondisi pandemi, kunjungan kami juga virtual. Jadi kalau ada yang sakit, ada yang berduka, atau apa, kami kunjungi lewat Zoom atau lewat video call. Ya. Jadi mereka sharing juga dan mereka terbuka untuk dikunjungi secara. Berarti programnya sebelum pandemi dengan pada waktu pandemi sama untuk kerohanian. Sama. Cuman ya bedanya yang satu virtual. Satu virtual. Ya dengan segala keterbatasan tapi bersyukur tetap. Kira-kira ada kesulitan, tantangan dalam pembinaan kerohanian khususnya melalui virtual? Kalau melalui virtual ya seperti yang saya katakan tadi, nggak bisa ketemu langsung ya anak-anak ya gitu. Sampai kemarin itu terharu sih ada sharing tuh sampai dari satu guru bahwa ada anak yang kangen sekali dengan sekolah, kangen dengan gurunya sampai diantar sama orang tuanya. Tentu dengan protokol kesehatan ya. Guru-guru kami kan tetap ada piket, jadi ada yang memang ngajar di sekolah, ada yang ngajar di rumah ya. Seperti itu. Kalau yang di sekolah tentu dengan protokol kesehatan. Anak ini pun juga datang pasti dengan protokol kesehatan, tapi sudah ketemu gurunya, terus keliling lihat ruang kelasnya, udah seneng pulang lagi gitu. Jadi seperti itu. Nah, tantangannya pasti ini ya, maksudnya tidak bisa bertemu secara langsung. Apalagi untuk mungkin anak-anak playgroup KG gitu ya, mungkin daya tahannya sebenarnya sama aja sih anak remaja juga pasti daya tahannya lihat kamera itu juga berlama-lama tidak bisa, ya pasti capek ya gitu ya. Tapi ya kami usahakan maksimal dan pasti guru-guru lebih lelah mempersiapkan karena harus lebih kreatif mempersiapkan PPT-nya semuanya, persiapannya lebih banyak gitu ya, lebih banyak dibanding ketika pembelajaran normal ya, onsite gitu ya. Jadi Pak Krisna mau tanya. Kalau saya pengen ini coba mau mengenal Bu Elisa ya. Kalau saya sih pengen tahu kenapa Bu Elisa memilih sekolah, pelayanan sekolah, ya kan? Dan kedua, kenapa kok SKE? Bagi saya, karena kan kita hamba Tuhan ya, Pak Krisna sama. Nah makanya kenapa kok nggak di gereja tetapi ke sekolah? Nah mungkin jadi karena kita ini cuma hamba, jadi saya belajar untuk Tuhan suruh di mana ya saya belajar ikuti, gitu ya. Itu momennya belajar gimana taat itu? Ya. Nah ketika momennya, Elisa ke sekolah ya. Gitu. Ketika diundang itu kemudian ditaruh kebutuhannya di sekolah, ditanya apakah pernah di sekolah. Jadi awal saya lulus kuliah itu pernah melayani di satu gereja yang juga punya sekolah, sama dengan SKE, cuman bahkan sekolah itu ada di lingkungan gereja. Jadi ini gereja, sebelah sini sekolah gitu ya. Saya jadi selain waktu itu saya jadi pembina pemuda remaja, saya juga diminta untuk melayani di sekolah. Jadi saya bilang ada sih pelayanan, saya 4 tahun di sana seperti itu. Jadi di gereja, sempat di gereja juga ya? Di gereja dan di sekolah. Nah kemudian saya diminta pelayanan di sekolah. Ya awalnya karena sudah lama ya, setelah itu tuh cuma sekali, setelah itu pelayanan berikutnya di gereja semua gitu ya. Jadi saya ada rasa gentarnya juga, bisa nggak ya, apalagi kan berarti dari pagi sampai sore. Saya ini kan secara usia jauh ya, guru-gurunya muda-muda seperti itu gitu ya. Tapi ternyata bersyukur ya, saya belajar kalau Tuhan yang tempatkan, Tuhan juga yang akan memampukan gitu ya. Bahkan bagi guru, sesuai panggilan. Ya, bagi guru-guru juga dari sharing mereka, saya ini seperti orang tuanya mereka gitu ya. Jadi dengan anak-anak juga maksudnya bisa komunikasi, bisa nyambung dan ternyata pelayanan di sekolah itu luar biasa. Ini seperti gereja kecil, Pak Krisna, karena komisi sekolah minggu ada anak-anak gitu ya. Guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu, terus komisi pasutri juga ada, karena kan ada yang banyak sharing juga bukan hanya tentang sekolah ya, tentang rumah tangga mereka juga gitu ya, termasuk orang tua. Kami juga ada persekutuan orang tua gitu ya. Persekutuan orang tua sekarang kami ganti dengan parents webinar, jadi juga secara virtual gitu ya. Terus ya apa ya, ada lansia juga, usiawan juga ada kali, karena ada orang tua dari guru juga ada yang ketemu saya. Jadi ada saya belajar ketika taat dengan pimpinan Tuhan, 10 tahun bisa menjalani lepas dari banyak kekurangan saya sebagai seorang manusia ya, dengan segala keterbatasannya, tapi saya merasa diberkati lewat pelayanan di sekolah.
gitu ya. Jadi kadang malah datang pagi, nggak kerasa tiba-tiba sudah sore udah mau pulang. Ini jadi nggak rasa beban. Aduh kok lama ya, nggak pulang-pulang gitu, nggak terasa tiba-tiba. Bahkan dia juga bantu gereja juga. Kira-kira apa sih yang dibanggakan mengenai SKI kita? Kan sudah 10 tahun ya, kan pasti ada sesuatu yang dibanggakan. Kayak kita melayani di gereja kan pasti ada toh. Ya. Kira-kira apa sih supaya jemaat semua kita itu makin support ya? Ya. Kalau di SKI sih saya melihat ya secara pendidikan ya, maksudnya anak-anak dididik. Mungkin ada yang bilang bahasanya menonjol seperti itu ya. Kami sih mendidik anak-anak dalam segi bahasa, berharap setelah anak ini lulus bisa bagus berbahasa ya, bisa berbahasa Inggris yang baik dan benar, bisa berbahasa Mandarin baik dan benar, dan juga bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar begitu ya, juga ilmu pengetahuan juga terus kami berusaha berikan yang terbaik ya untuk kemudian ya untuk yang SD, yang primary itu SMP menggunakan Cambridge, yang SMA GAC gitu ya. Kemudian mempersiapkan anak-anak juga untuk masuk di lingkungan perkuliahan itu dengan maksimal, dengan terbiasa gitu ya. Jadi melatih mereka presentasi, membuat paper seperti itu, sehingga dari pengalaman anak-anak yang kuliah sih mereka tidak mengalami kesulitan. Pasti penginjil Tarminah juga ya, anaknya Nesya juga saya lihat lancar-lancar aja dan sangat menikmati kuliah, pengen sekolah terus gitu ya. Terus saya ingat juga anak saya kan baru kuliah gitu ya. Ternyata ada textbooknya itu bahasa Inggris, dan dosennya itu, anak saya masuk teknik kimia Widya Mandala, dosennya tuh bilang ke murid-murid, ke mahasiswanya, ini textbooknya bahasa Inggris, saya nggak mau tahu, pokoknya kalian kan sudah lulus SMA, pasti harus bisa bahasa Inggrisnya, baca textbook. Nah, Inggris ngomong sama baca textbook kan beda gitu ya. Ya beberapa temannya mungkin mengalami kesulitan, menyebutkan aduh susah ya gini. Nah, anak saya bilang saya sudah terbiasa, gitu ya, seperti itu sih. Tapi kami juga Sekolah Kristen Elion ini bukan hanya mendidik anak secara ilmu pengetahuan kan, kami mendidik mereka secara holistik ya. Jadi kami tuh mengharapkan anak-anak ini juga secara karakter kerohanian itu bertumbuh makin serupa dengan Kristus, dan bersyukur ketika ya tadi saya katakan anak-anak mengalami perubahan dari awal masuk dengan setelah berapa tahun dididik itu berubah makin baik, tentunya berharap bukan berubah ini ya. Nah itu yang terus kami tekankan, yang terus kami arahkan anak-anak ke sana. Bahkan kira-kira mau pesan apa Bu ke jemaat, pesan dan kesan, sama mau didoakan apa? Kalau kesannya ke jemaat GKA Elion, saya merasakan dukungan dari jemaat gitu ya. Jadi ketika kami pernah mengadakan doa di rayon-rayon gitu ya, di dalam persekutuan doa kami dari SKI khusus sharing, kemudian firman Tuhan minta didoakan, jemaat mendukung gitu ya. Ketika kemudian kami mengundang jemaat untuk juga persekutuan doa di sekolah, juga mereka mendukung gitu ya. Ya pesannya kepada jemaat, tolong terus doakan kami gitu ya, karena SKI ini kan miliknya GKA Elion, jadi biar jemaat juga menyadari sebagai jemaat GKA Elion ini loh punya sekolah, karena SKI ini didirikan oleh GKA Elion, jadi biarlah rasa memiliki jemaat itu terus bertambah gitu ya untuk Sekolah Kristen Elion. Dan artinya kalau jemaat punya anak, punya cucu, untuk memilih sekolah, tolong prioritaskan sebagai pilihan pertama ya di SKI. Betul. Seperti itu juga nanti. Saya tadi baru ngobrol sama Pak Krisna, anaknya sebentar lagi 1 tahun nanti sekolahnya di SKI ya Pak Krisna. Masih lama. Tapi pesan sponsornya udah dari sekarang ya. Oke, doakan apa Bu? Doakan apa? Tolong doakan terus untuk pelayanan kami gitu ya. Jadi kami juga pasti mengalami kesulitan, ya ada sukanya, ada dukanya. Ya dengan keterbatasan kami sebagai manusia di dalam pelayanan untuk tim hamba Tuhan di sekolah ya. Kemudian juga untuk guru-guru biar kami terus bisa beri yang terbaik buat Tuhan. Terutama mungkin dalam masa-masa pandemi ini biar tetap maksimal menjadi berkat buat siswa-siswi, juga orang tua murid. Oke, kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar apa yang di-sharingkan oleh penginjil Elisa mengenai Sekolah Kristen Elion.
Sekolah Kristen Elion adalah salah satu ladang misi yang Tuhan percayakan untuk gereja Garep. Kita bersyukur bahwa Sekolah Kristen Elion tidak hanya mendidik anak-anak secara kognitif, secara akal, kepintaran, tetapi anak-anak dididik secara spiritual. Bagaimana rohani mereka, relasi mereka dengan Tuhan, pengenalan mereka terhadap Tuhan melalui fellowship yang ada. Bahkan juga di dalam bidang emosional, yaitu relasi antara orang tua dengan anak dan anak dengan guru. Seperti sebuah keluarga. Ketika anak-anak mempunyai masalah, mereka datang cari guru dan minta didoakan. Kemudian bukan hanya itu, anak-anak juga dididik secara kreativitas. Bagaimana setelah mereka keluar dari Sekolah Kristen Elion, setelah lulus, mereka sudah terbiasa di dalam presentasi di sekolah-sekolah, khususnya pada waktu mereka kuliah. Kita sebagai jemaat, apa yang perlu kita dukung? Kita bersyukur bahwa sebelum pandemi, gereja kita ada relasi dengan sekolah, kita ke sekolah mendoakan, ikut dalam persekutuan, doa gabungan, khusus mendoakan Sekolah Kristen Elion. Kemudian Sekolah Kristen Elion juga ke gereja kita untuk sharing, untuk apa yang mereka butuhkan dan kita dukung. Dan saat ini saya ingin mengajak kita, salah satu dukungan yang perlu kita lakukan adalah mendoakan untuk sekolah. Tema hari ini yang saya ingin angkat bagi setiap kita adalah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya ingin membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat yang pertama. Di sini dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus mengajarkan kepada murid-murid untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu ada konteks dengan pasal sebelumnya. Ketika orang Farisi bertanya kepada Yesus, bagaimana dan kapan kerajaan Allah itu datang? Khususnya di dalam eskatologi, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi Tuhan berkata, kerajaan itu sudah datang. Dan bahkan Tuhan Yesus menegaskan kepada murid-murid bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu itu tidak sama dengan berdoa dengan bertele-tele di dalam Matius pasal 6 ayat 7 sampai 8. Di situ dikatakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Berdoa bertele-tele itu artinya tidak percaya kepada Allah. Berbeda dengan penegasan Tuhan Yesus, engkau harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus berdoa dengan tidak jemu-jemu? Berdoa dengan tidak jemu-jemu itu mempunyai makna dua. Yang pertama adalah kegigihan dan keteguhan. Di dalam ayat yang kedua, di situ dikatakan katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ayat 3, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Ayat 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ayat kelima, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Di dalam ayat yang tadi saya baca, di situ seorang janda yang selalu datang kepada hakim. Dengan tidak putus asa dia datang memohon. Jadi terus menerus berarti ada satu usaha, satu perjuangan yang dilakukan oleh seorang janda. Ini digambarkan ketika kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan inginkan supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, terus mendoakan, terus dengan gigi, dengan keteguhan hati berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin supaya kita makin mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan punya rencana di dalam hidup setiap kita, khususnya
sekolah yang Tuhan percayakan, Tuhan punya rencana, bukan kebetulan bahwa sekolah ini ada di dalam dunia ini. Karena Tuhan ingin supaya salah satu mandat penginjilan yang dilakukan bagi anak-anak. Karena anak-anak itu lebih gampang menerima Injil daripada orang-orang sudah dewasa. Bahkan boleh katakan 50% anak-anak terima Tuhan Yesus ketika anak-anak masih anak-anak. Jadi kita sebagai jemaat, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu selalu berdoa. Mendoakan untuk sekolah supaya anak-anak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita telah mendengar sharing bagaimana sukanya sebagai hamba Tuhan di sekolah, khususnya pegang kerohanian, anak-anak bisa mengenal Tuhan, sukacita anak-anak bisa terima Tuhan, sukacita ketika anak-anak mengerti siapakah Tuhan. Karena sejak kecil mereka dididik untuk takut akan Tuhan. Maka sekolah Kristen Elo itu ada satu sekolah kehidupan. Anak-anak belajar mengenal Tuhan lebih mudah daripada kita kalau orang-orang dewasa. Jadi sebagai jemaat kita terus mendoakan. Kemudian makna yang kedua, artinya adalah berdoa dengan iman. Berdoa dengan tidak jemu-jemu artinya berdoa dengan iman. Apa artinya? Berdoa dengan iman artinya benar-benar punya penyerahan diri kepada Allah. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 7 sampai 8. Di situ dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini konteksnya mengenai iman. Ketika berdoa dengan tidak jemu-jemu artinya berdoa dengan iman, percaya bahwa Allah akan mendengar dan bahkan Allah selalu akan mendengar doa kita. Jadi Tuhan ingin supaya kita terus punya iman, percaya, penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Khususnya mengenai sekolah. Karena sekolah tadi dikatakan bahwa anak-anak boleh belajar. Belajar bagaimana mengenal dengan benar dan dengan baik. Sehingga ketika dia keluar dari sekolah, terjun di masyarakat, dia benar-benar hidup takut akan Tuhan. Apa yang didapatkan di sekolah boleh membawa dia itu makin menjadi serupa dengan Kristus. Makin menjadi anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Kita tidak tahu anak kita setelah lulus dari university. Mungkin anak-anak kita ada yang jadi profesional yang hebat, ada yang jadi duduk dalam pemerintahan, ada yang jadi dan lain sebagainya. Kita tidak tahu, mungkin ada yang jadi hamba Tuhan, mungkin ada yang jadi pengacara hebat dan lain sebagainya. Kita tidak tahu, tetapi kita punya iman percaya bahwa Tuhan pakai sekolah ini untuk boleh mendidik anak-anak menjadi serupa dengan Tuhan. Dan kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bukan hanya mendoakan gereja. Saya tidak tahu bagaimana keadaan hidup kita di masa-masa pandemi. Tentunya banyak kesulitan bagi orang tua, bagaimana harus mendampingi anak bersama-sama belajar. Tetapi kita tidak usah putus asa, kita tetap dengan setia, dengan tekun mendampingi anak-anak kita. Dan kita tahu bagaimana pergumulan guru di sekolah tidak mudah, tantangan bagaimana menghadapi masa-masa pandemi untuk mengajar anak-anak secara virtual. Tetapi mari saya mengajak kita, ayo kita terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Khusus kita hari ini mendoakan untuk sekolah kita. Karena sekolah SKE ada sekolah yang Tuhan tempatkan melalui gereja kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Ya, kita baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh penginjil Tarmina. Mari sekarang tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan beberapa pokok doa. Mari saya ajak kita untuk boleh masuk di dalam doa yang pertama. Kita akan berdoa untuk penginjil Elisa, untuk apa yang sudah dia sharingkan di dalam pelayanannya di sekolah. Untuk hal ini saya akan memimpin di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang boleh di-sharingkan oleh rekan kami Ibu Elisa. Tuhan, kami tahu di dalam pelayanannya pasti banyak sekali tantangan Tuhan yang tidak mudah. Tetapi Tuhan, kami melihat penyertaan-Mu di dalam pelayanannya 10 tahun dia boleh menjalaninya, dan itu bukan waktu yang pendek, waktu yang
cepat, itu waktu yang lama, dan kita yakin banyak sekali pergumulan tantangan yang dihadapi. Tetapi Tuhan, kalau Ibu Elisa boleh sampai hari ini, itu kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang boleh selalu menyertai, Engkau yang boleh menguatkan, dan Engkau yang boleh memberikan kesetiaan untuk boleh tetap melayani sekolahmu yang dipercayakan di dalam Ibu Elisa. Tuhan berkati, sertai dia sebagai pemimpin di dalam hal kerohanian, juga sebagai istri dan juga sebagai mama untuk kedua anaknya. Tuhan yang boleh sertai, pimpin supaya sungguh boleh menjadi berkat baik di rumah, baik di dalam sekolah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk fellowship bagi murid-murid di setiap jenjang, TK, SD, SMP, SMA, supaya firman Tuhan itu boleh berakar di hati setiap anak. Untuk hal ini mungkin bisa minta Pejuanto ya untuk boleh doakan ya. Bapa dalam surga, kami berdoa menyerahkan untuk fellowship bagi anak-anak sekolah di SKE, baik TK, SD, SMP, SMA, setiap jenjang. Kiranya mereka sungguh-sungguh boleh mengerti firman Tuhan, mereka berakar terhadap firman, sehingga mereka boleh makin serupa dengan Kristus. Biar apa yang sudah mereka dengar selama di SKE ini, firman yang ditanamkan tidak sia-sia, tetapi sungguh boleh membawa mereka makin bertumbuh dan makin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapak, pakai seluruh rangkaian ibadah dalam fellowship untuk anak-anak di SKE ini. Dengar doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selanjutnya mari kita doakan untuk semua guru-guru dan staf agar dipakai Tuhan di dalam membimbing anak-anak untuk mengenal Tuhan. Setiap guru dan staf di SKE juga kita doakan untuk fellowship yang boleh diadakan setiap hari supaya sungguh firman Tuhan itu boleh menguatkan pelayanan mereka ketika mereka mengajar anak-anak yang dipercayakan ya. Untuk hal ini saya kembali pimpin di dalam doa ya. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk para guru yang Tuhan boleh utus juga untuk boleh melayani di SKI, baik di setiap lini juga di masing-masing lokasi. Tuhan juga berdoa untuk para staf. Tuhan tolong berikan kesatuan hati di dalam mereka, di dalam bekerja, di dalam melayani bersama-sama di SKI. Tuhan tolong biarlah juga firman-Mu yang boleh direnungkan bersama-sama itu pun juga boleh menjadi penguatan dan boleh menjadi kesatuan hati bersama. Juga berdoa untuk guru-guru yang dari luar, kami juga ada memanggil guru dari luar, Tuhan pun yang boleh sertai dan Tuhan pakai supaya mereka pun juga apabila dari mereka yang belum mengenal Engkau boleh percaya dan boleh mengenal Engkau Tuhan melalui persekutuan dalam guru-guru ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk Gereja Elion Satelit, khususnya persekutuan wilayah gabungan Rabu Depan, supaya setiap anggota wilayah disatukan untuk bertumbuh di dalam firman. Untuk hal ini minta Ibu Elisa ya untuk boleh memimpin kita di dalam doa. Ya Bapak, kami mengucap syukur untuk Gereja Satelit di dalam segala kegiatannya, di dalam segala pelayanannya secara khusus untuk ibadah, untuk banyak seluruh kegiatan untuk membina kerohanian jemaat. Biarlah Tuhan yang terus menolong agar semua yang sudah direncanakan, semua yang sudah dipersiapkan di dalam pelayanan Gereja Elion Rayon Satelit ini sungguh boleh memberkati jemaat. Biarlah jemaat sungguh boleh bertumbuh di dalam Tuhan, pengenalannya, kasihnya kepada Tuhan, hubungan pribadinya kepada Tuhan makin terus ditambahkan, semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga di tengah segala apapun yang dihadapi oleh jemaat, termasuk kami tidak tahu ke depan apa yang terjadi di dalam hidup kami tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan. Mohon Tuhan yang memberkati untuk para hamba Tuhan di GKA Elion Rayon Satelit, secara khusus untuk Pendeta Henry sebagai Gembala Rayon, Penginjil Tarmina, Penginjil Krishna, Penginjil Fitri. Biarlah Tuhan terus memakai hamba-hambamu ini sungguh untuk melayani, mengembalakan jemaat GKA Elion Rayon Satelit, untuk para pengurus, untuk para aktivis. Biarlah Tuhan terus memakai mereka untuk mengembangkan pelayanan GKA Elion Rayon Satelit ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semuanya di dalam pelayanan GKA Elion Rayon Satelit di dalam kendali tangan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Yang terakhir mari kita berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kita.
secara khusus untuk kebijakan pemerintah di dalam larangan mudik Lebaran tahun ini supaya sungguh dapat diterima dan dipatuhi dengan baik, supaya penularan COVID-19 di Indonesia ini boleh benar-benar selesai ya. Untuk hal ini saya akan kembali pimpin di dalam doa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong supaya bangsa dan negara kami ini Tuhan boleh Engkau pulihkan secara khusus Tuhan di dalam kondisi dunia, di dalam masa pandemi yang tidak kunjung selesai. Tuhan, kami rindu Engkau boleh pulihkan keadaan dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk tahun ini secara khusus di bulan depan untuk masalah mudik, di mana pemerintah memberikan kebijakan untuk larangan mudik terlebih dahulu. Tuhan, tolong supaya hal ini sungguh boleh dapat diikuti oleh setiap masyarakat. Terima kasih Tuhan. Inilah seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, demikianlah acara sharing dan doa pada malam hari ini. Apabila Bapak Ibu ingin didoakan, bisa hubungi nomor telepon yang tertera di bawah ini. Nanti kami hamba-hamba Tuhan akan menelpon Bapak Ibu apabila Bapak Ibu memberitahu kepada setiap kami. Sampai jumpa pada Rabu yang akan datang.